Setelah Luo Feng membunuh 37 monster tingkat raja, dia benar-benar membuat marah Raja Orc yang tidak aktif di kedalaman laut. 8 cakar raja ini panjangnya lebih dari kilometer dan dapat dengan mudah memicu tsunami dan gempa bumi. Binatang itu melompat keluar dari laut dan bergegas menuju kota pangkalan Jiangnan. Dalam upaya untuk membuat orang yang membunuh kelompok monster dan 37 monster tingkat raja membayar harga yang mengerikan. Segera setelah Raja 8 Cakar muncul, dia menggunakan cakar besarnya yang setinggi gunung untuk mengangkat armada. Dengan deru ombak laut dan suara kapal perang pecah, seluruh armada hancur total. Ribuan tentara yang telah mengalami ratusan pertempuran ditelan oleh gelombang laut yang tiada henti dan mati. Kemudian, tanpa jeda, Raja 8 Cakar bergegas ke kota Jiangnan, di mana Luo Feng berada dengan kecepatan lebih cepat, mencoba membunuh semua orang di kota, untuk mendinginkan amarah yang melonjak di hatinya, dan membalaskan dendam kelompoknya. Pada saat yang sama, muncul alarm yang cepat dan tajam di Istana Ares. Lampu merah terang menerangi seluruh ruang intelijen. Prajurit yang mengawasi peralatan komunikasi radar menatap titik cahaya yang bergerak cepat di layar monitor dengan ngeri. Kecepatan luar biasa ini di luar pemahamannya. Apel Adam prajurit itu tercekat di tenggorokannya karena ketakutan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan rasa takut yang membara yang membelenggu tubuhnya dan berlari ke ruang pertempuran teratas Istana Ares. Ini adalah alarm merah tingkat tertinggi umat manusia yang melambangkan datangnya akhir dunia. Raja Orc akan datang. Alarm kiamat. Prajurit itu terengah-engah saat dia memberitahu manajemen senior Istana Ares tentang kabar buruk itu. Ledakan. Orang-orang kuat setingkat planet yang ditempatkan di markas besar ini tersambar petir, terpaku ke tanah, dan masing-masing dari mereka terlihat muram. Serangan Raja 8 Cakar telah membawa umat manusia ke jalan buntu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di luar dugaan, Raja Hewan yang berhibernasi datang menyerang pada titik waktu ini, yang niscaya membawa umat manusia di ujung jurang semakin dekat menuju kepunahan. Seorang berambut abu-abu dengan janggut putih adalah yang pertama sadar, dan dia berkata, suaranya tajam dan mendesak, cepat, beritahu Hong dan Dewa Guntur. Dua pria super kuat adalah satu-satunya yang bisa menjadi tandingan monster tingkat raja. Kata-kata lelaki tua itu menarik kembali pemikiran orang kuat tingkat planet yang lamban, dan wajah mereka tiba-tiba berubah saat mereka akan bergerak. Pemilik paviliun, Hong pernah memberitahu semua orang bahwa dia dan Dewa Guntur akan memiliki kultivasi penting dalam pengasingan, yang terkait dengan apakah mereka dapat menembus batas dan memiliki kekuatan untuk melawan Raja 8 Cakar binatang buas. Orang-orang kuat tingkat planet ini dengan ekspresi berat saling memandang dengan malu, tidak tahu harus berbuat apa. Jika Hong dan Dewa Guntur masih berkultivasi, kerugian yang diderita manusia akan mencapai tingkat yang sangat dibesar-besarkan. Namun, gangguan tiba-tiba mereka akan menyebabkan akumulasi kekuatan Hong dan Dewa Guntur sebelumnya menjadi sia-sia. Pada saat yang sama, Luo Feng tidak tahu apa-apa tentang ketegangan di Istana Ares. Ketika dia mengetahui dari peralatan komunikasi bahwa Raja 8 Cakar akan datang, wajahnya yang tampan tidak hanya menunjukkan kepanikan, tetapi juga menunjukkan harapan yang kuat. Dengan suara keras, dia menginjak soaring shuttle, seperti pita melintasi langit, terbang dengan cepat ke arah serangan Raja 8 Cakar. Keduanya sangat cepat sehingga tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang. Hampir seketika, Luo Feng dan Raja 8 Cakar bertemu. Baik Luo Feng dan Raja 8 Cakar memancarkan tekanan yang menakutkan dan rasa niat membunuh yang kuat tampaknya terwujud, diberikan dari tubuh masing-masing. Mereka seperti musuh bebuyutan, saling serang dan berkelahi dengan amarah yang membara. Raja 8 Cakar mengeluarkan tentakel tebal dan dengan keras mencambuknya ke arah Luo Feng. Tentakel, sepanjang ratusan meter, seperti meteorit yang jatuh dari langit, dengan kekuatan yang luar biasa. Luo Feng tidak menunjukkan rasa takut. Matanya yang tajam terbakar dengan niat membunuh saat dia meningkatkan energi pemotong busur di tangannya secara maksimal. Dalam suara ledakan busur listrik dan getaran frekuensi tinggi dari piringan, sosok kecil Luo Feng bergegas tanpa rasa takut ke objek besar di depannya. Pada saat ini, satelit luar angkasa menangkap posisi Luo Feng dan Raja 8 Cakar, dan menyiarkan pemandangan itu ke seluruh dunia. Penonton di seluruh dunia menahan napas dan menatap layar dengan gugup. Hanya saja kecepatan pertarungan keduanya begitu cepat sehingga mereka hanya bisa samar-samar melihat gambar yang berkedip-kedip. Di bawah doa dan harapan ratusan juta manusia, Luo Feng seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, melawan cakar besar yang datang dari atas. Namun, detik berikutnya, yang mengejutkan semua orang, tidak hanya Luo Feng tidak dihancurkan oleh Raja Cakar 8, tetapi tubuhnya menembus skala keras Raja Cakar 8, yang tentakelnya sepanjang puluhan meter. Namun, ini bukanlah akhir. Pada saat Luo Feng menembus tentakel Raja 8 Cakar, suara ratapan sedih yang terakhir, dan suara keras yang menggelegar mengungkapkan rasa sakitnya yang luar biasa. Bang-bang, tentakel yang baru saja ditembus Luo Feng, sangat melepuh, dan bagian yang terkena semakin membesar. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tentakel raksasa Raja Cakar 8 meledak dari tengah. Cakar sepanjang 100 meter itu langsung meledak menjadi dua bagian, dan tentakel besar itu jatuh ke laut, menyebabkan gelombang setinggi 100 meter. Darah kental Raja Binatang mewarnai laut menjadi merah. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga penonton di depan layar tidak punya waktu untuk bereaksi. Di mata mereka, mereka hanya melihat ledakan tiba-tiba dari lengan Raja 8 Cakar dan gambar hantu dari wilayah laut yang berdarah.
Setelah beberapa saat ketakutan, kerumunan meledak di lautan sorak-sorai. Meskipun mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, jelas bahwa hewan tersebut sangat menderita. Semua ini jelas merupakan pujian dari Inspektur Luo Feng. Penonton yang antusias meneriakkan nama pahlawan manusia, Luo Feng, Luo Feng. Raja Delapan Cakar, yang telah dipukul dengan parah, merasa seperti kejang karena rasa sakit yang parah, dan bola mata yang berlumuran darah berputar dengan cepat, yang sangat menakutkan untuk dilihat. Dengan mata merahnya terkunci pada Luo Feng, Raja Delapan Cakar membuka mulutnya dengan marah, memuntahkan racun berdarah dan lengket dengan gila-gilaan, dan memercikannya ke Luo Feng yang benar-benar dapat menelan manusia kecil di depannya. Luo Feng diselimuti racun padat dan terdampar di pantai. Racun di dalam air segera mengeluarkan suara yang sangat keras. Air di seluruh wilayah lepas pantai melonjak. Namun, gambaran kematian Luo Feng yang diharapkan Raja Delapan Cakar tidak terjadi. Luo Feng dengan gesit mengelak ke sisi lain dan berhasil menangkis serangan racun sebelumnya. Klaus King menoleh ke samping dan melihat ke atas. Matanya yang besar dipenuhi rasa tidak percaya. Kecepatan manusia di depan benar-benar di luar persepsi dan penangkapannya. Kegelisahan yang intens menyebabkan Raja Delapan Cakar melancarkan serangan yang lebih gila. Dalam raungannya yang kuat, semua tentakel dikirim untuk menyerang Luo Feng dengan segala cara, yang merupakan pukulan pamungkas. Namun, di mata Raja Delapan Cakar yang terkejut, sosok Luo Feng berkedip ke alisnya seperti hantu. Cakram pisau busur membuka bentuk kedua, dan kekuatan yang menguasai langsung menembus sisi kepala, dan menghancurkan tengkorak Raja Delapan Cakar dengan kekuatan yang luar biasa. Raja Delapan Cakar berusaha keras untuk menjaga kepalanya tetap di atas air, meronta-ronta kaki dan lengannya, mengeluarkan teriakan melengking. Vitalitas raksasa ini berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya tubuhnya yang megah, yang lebih tinggi dari gunung, runtuh, seperti genangan lumpur lunak yang lumpuh di area lepas pantai. Kerumunan yang menunggu di depan televisi melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Seorang raja hewan dewasa yang telah menguasai laut selama beberapa dekade jatuh dan Luo Feng, yang berdiri di udara menatap Raja Delapan Cakar. Pada saat ini, sorakan yang luar biasa naik dari seluruh dunia. Orang-orang dari berbagai negara dan usia di seluruh dunia melolong kegirangan. Beberapa orang tua bahkan menitikkan air mata kegirangan. Mereka telah melihat kekuatan Raja Binatang ini. Raja Delapan Cakar seperti belenggu ketakutan yang tertanam di hati mereka. Hari ini, Luo Feng membantu mereka mematahkan belenggu. Pertempuran berlangsung sangat cepat dan selesai dalam beberapa menit. Saat ini, para pemimpin senior Istana Ares akhirnya mengambil keputusan. Mereka menggigit gigi dan siap untuk secara paksa membangunkan Hong dan Dewa Petir terlepas dari perintah Hong. Sekarang serangan Raja Binatang telah memperburuk situasi. Tanpa Hong dan Dewa Guntur yang memimpin keseluruhan situasi, manusia mungkin tidak dapat menahan serangan dari Raja Delapan Cakar. Tepat ketika beberapa orang siap untuk masuk ke ruang latihan Hong yang tertutup, seorang prajurit pembawa pesan datang untuk melapor dengan senyum di wajahnya. Luo Feng. Luo Feng membunuh Raja Delapan Cakar dengan suaranya yang bernada tinggi. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Feh. Orang-orang kuat tingkat planet yang berada di posisi tinggi ini hanya merasakan ada petir yang meledak di telinga mereka, dan kesadaran mereka sedang kesurupan. Mereka baru saja menerima berita bahwa Raja Binatang menyerang mereka, dan hanya beberapa menit sebelum mereka menerima berita bahwa dia telah dibunuh. Kejutan ini membuat orang-orang yang tinggi di atas dan lihai serta dalam saling memandang dengan takjub dengan mulut terbuka lebar.